Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abdahu wa rasulah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada pagi hari menjelang siang ini di tempat ini, tempat yang tentunya adalah salah satu tempat yang paling dicintai Allah di atas muka bumi ini. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dicinta Allah itu masjid-masjidnya. Adapun tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasarnya. Alhamdulillah, pagi ini kita justru ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul bukan hanya di majelis kebaikan, tetapi di tempat terbaik yang ada di muka bumi. Dan itu menambahkan keberkahan kita serta kemuliaan kita, dan mudah-mudahan juga pahala yang kita dapat pun menjadi semakin bertambah karena duduknya kita dengan diam sekalipun di tempat ini tetap terhitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mau ngingetin ibu-ibu, udah pada iktikaf belum? Maka kalau ada yang terlupa untuk niat iktikaf, dari sekarang pasang niat iktikafnya. Saya berniat iktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Alhamdulillah, betapa besar dan banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita selaku sebagai hamba-Nya. Bukan hanya seorang hamba, tapi kita juga dilimpahkan banyak karunia karena kita adalah umat Nabi-Nya. Maka kenikmatan yang kita dapat bertubi-tubi, bahkan banyaknya tak lagi mampu kita dapat hitung. Sebagaimana Allah sendiri telah tekankan di dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata, kalau kamu mau ngitung anugerah saya, karunia saya, pemberian saya, maka ingat-ingat kamu gak bakalan pernah bisa buat ngitungnya. Tidak akan pernah mampu menghitungnya. Kalau dari ayat ini kita simak bersama, maka kita sebetulnya malu kepada Allah saat muncul di benak kita keluh kesah kepadanya. Bagaimana kita sebagai seorang hamba mementingkan atau mengutamakan keluh kesah, sementara di sana Allah sudah tekankan, kalau kamu mau ngitung anugerah saya, kamu gak bakal bisa ngitung. Berarti keluh kesah kita itu boleh jadi sesuatu yang kita belum pahami akan besarnya nikmat yang Allah beri kepada kita. Karena keluh kesah itu seringkali datang karena orang itu menyadari kalau nikmatnya kurang. Padahal sejatinya baik saya maupun ibu-ibu semua yang duduk di sini, kita adalah orang-orang yang kaya akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita kaya akan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kita kaya akan karunia Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terkadang selaput demi selaput dosa itu menutup mata batin kita untuk melihat dengan jelas anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi selaput-selaput dosa inilah yang kadang-kadang membuat kita lupa banyaknya nikmat, banyaknya karunia, banyaknya anugerah.
Akhirnya dengan banyaknya selaput dosa itu justru yang keluar dari kita adalah keluh kesah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menekankan di dalam ayatnya, wala tahinu wala tahzanu. Jangan kamu itu lemah, jangan kamu bersedih. Ingat-ingat. Jangan kamu lemah, jangan kamu bersedih. Yang Allah inginkan dari kita kuat, sanggup, mampu. Bukan justru kata-katanya diganti. Saya nggak kuat, saya nggak tahan, saya nggak sanggup. Ini ucapan siapa kata-kata? Saya nggak tahan, saya nggak kuat, saya nggak sanggup. Kata-kata siapa ini? Ini setan yang berhasil mempengaruhi kita agar kita bertentangan dengan apa yang Allah minta. Allah bilang apa? Wala tahinu. Jangan pernah ngerasa lemah jadi manusia. Jangan pernah ngerasa lemah jadi orang. Sekalipun kamu hari ini dibebani dengan ujian bertonton sekalipun, Allah bilang wala tahinu. Jangan lemah. Wala tahzanu. Jangan sedih. Ternyata lemah dan sedih bukan temannya kita. Saya suka ingetin, hati-hati sama statusnya orang sedih. Kadang-kadang statusnya orang sedih demen banget kita simpen. Kalau butuh kira-kira cocok nih kata-katanya. Gitu. Iya apa tidak? Ibu kalau muncul di sosmednya ada kata-kata sedih, pengen buru-buru disimpan, katanya sayang kalau lewat nih kata-kata cakep. Mau disimpan buat apa? Kalau nanti waktunya dia lagi sedih bisa pasang status ini. Ibu mau sedih aja prepare. Ibu mau sedih aja siap-siap. Seolah-olah sedihnya belum datang tapi udah siap mau datang. Kalau untuk sebuah status, sedihnya belum datang, statusnya udah disimpan. Statusnya udah disimpan, sedihnya belum datang. Yang mestinya kita simpan itu penguat kita bila masa sulit tiba, kita telah dibekali dengan kekuatan yang ada. Bukan status lemah yang dicari. Kalau status lemah memang begitu, orang gak boleh sedih dikit aja seneng banget. Seolah-olah sedunia hari ini lupa berbahagia. Kalau kita lihat kabar dunia hari ini katanya dunia menjawab dunia sedang tidak baik-baik saja. Mirip sama anak-anak muda yang sedang galau-galau hari ini. Ada orang ditanya hatiku tidak baik-baik saja. Keadaanku tidak baik-baik saja. Ada sahabat Nabi. Dulu ketemu sama Nabi di waktu pagi lalu Nabi bertanya, "Kaifa asbahta?" Bagaimana kabar pagimu hari ini? Kabar saya baik Rasul. Kabar saya baik. Ditanya lagi, "Kaifa asbahta?" Kabarmu pagi ini bagaimana? Baik Rasul. Diulang pertanyaan yang ketiga, "Kaifa asbahta?" Gimana kabar pagimu hari ini? Sahabat mulai nalar. Artinya Nabi bukan nanya tentang kabar doang, tapi jawabannya juga harus tepat. Gak boleh sembarangan. Udah 3 kali pertanyaan diulang. Maka jawabannya asbahtu mu'minan billahi haqqa. Pagi ini saya kabarnya baik, beriman kepada Allah seutuhnya. Saya beriman kepada Allah
seutuhnya. Wah, ini baru benar jawabannya. Ini baru benar. Pagi hari buka mata, masih dikasih sama Allah kesempurnaan, kesehatan jasmani, masih bisa buka mata, masih bisa keluar rumah, masih bisa ngerjain sholat. Maka yang patut diingat, dari semua nikmat itu ada nikmat yang mungkin kita seringkali lupa. Apa? Bangun masih beriman sama Allah. Bangun masih yakin Tuhannya Allah. Bangun masih berstatus sebagai umatnya Rasulullah. Nikmat, Bu. Nikmat apa kagak? Bangun pagi-pagi masih punya Allah. Bangun pagi-pagi masih punya Rasulullah. Yang lain mah lewat. Kalau ada sekalipun di pagi hari kita bangun, masalah ikut serta bangun, masalah ikut serta hadir, masih punya Allah, masih punya Rasulullah. Yang lain melewat. Maka kita perlu sadar, kalau orang banyak yang mengkaitkan dirinya dengan tidak baik-baik saja, kita jangan sampai mengkaitkan diri kita dengan berita yang tidak baik-baik saja. Kalau orang hari ini ditanya kabar baik, Masya Allah, muka cakepan, dia mah enak hidup kagak punya masalah. Manusia hari ini terganggu dengan statement itu. Kalau kita kelihatan sama orang ceria mulu, orang pikir kita gak punya masalah. Begitu ada orang ngomong, situ mah enak hidupnya kagak punya masalah. Terima apa kagak? Terima apa kagak? Ibu terima apa kagak? Ada orang bilang, dia mah enak banget, ya Allah hidupnya, lakinya baik, anaknya nyenengin, rezekinya banyak, katanya gitu. Apalagi Bu, badannya sehat, katanya. Saya bukan lagi doa padahal. Ibu amin aja nggak apa-apa insya Allah. Tapi orang hari ini digituin bilangnya gini, kelihatannya aja. Situ mah kagak tahu masalah kita. Masa kita harus pengumuman? Apa pentingnya juga ngomong begitu? Memangnya kalau hari ini dunia melihat kita baik-baik saja, memangnya kenapa? Ada yang salah? Kalau hari ini orang ngelihat kita nggak punya masalah, emangnya kenapa? Ada yang salah? Kenapa kita begitu ketakutan dianggap tidak punya masalah? Berarti sebenarnya yang suka sama masalah tuh kita. Karena kita yang seneng dilibatkan sama masalah. Kita yang hari ini selalu nganggap setiap dari kita punya masalah. Dan kita gak seneng sama orang yang bilang, kamu baik-baik saja. Enggak, saya enggak lagi baik-baik saja. Coba Bu, berarti kan di sini ada yang salah. Salah pikirnya, salah pandangnya. Dan kita perlu luruskan bersama. Bu, dianggap orang gak punya masalah tuh enak. Artinya kita kelihatan di mata orang, kita gak butuh sama mereka. Karena orang yang kelihatan hari ini baik-baik saja, berarti mereka adalah orang-orang yang paling hebat di dalam menunjukkan kebutuhannya hanya kepada Allah saja. Orang gak perlu tahu. Cukup Allah yang mendengar bisikku dalam sujud. Cukup Allah yang menjadi saksi air mataku berlinang setiap waktu. Cukup Allah yang menjadi pelipur laraku di saat aku sedang dirundung masalah, ujian, kesedihan. Segala hal yang mengganggu perasaan hatiku. Cukup Allah. Orang mah gak boleh tahu.
Kan ada yang bilang kalau lagi punya masalah ditutup. Hari ini yang punya masalah pasang status. Bahkan cerita, bahkan curhat, ngomong ke sembarang tempat. Ini bukan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka poinnya bukan tentang punya masalahnya, Bu. Karena kalau ibu tanya hari ini masalah ibu sama masalahnya para nabi terdahulu, jelas masalahnya nabi lebih berat dari kita. Kalau kita compare masalah kita hari ini dengan masalah para sahabat, jelas para sahabat masalahnya lebih berat dari kita. Dan kalau kita compare masalah kita hari ini dengan masalahnya para aulia, orang-orang soleh, jelas masalahnya orang soleh jauh lebih berat dari kita. Maka ada sebuah kisah, Bu. Seorang wanita sedang beribadah haji dan ketemu dengan salah seorang lelaki soleh. Laki-laki soleh yang sedang sholat di depan Ka'bah ini gak sengaja ngelihat perempuan lewat, tapi wajahnya ini bersinar, bercahaya dengan cahaya yang tidak pada umumnya. Ya. Jadi yang dilihat sinarnya, bukan tentang paras cantiknya, Bu. Beda sama orang yang kalau ngelihat perempuan lewat yang dilihat cakepnya. Enggak. Maka dalam kisah pun yang disebut orang soleh laki-laki ini melihat sinar terpantar dengan begitu jelas di wajah perempuan ini. Sehingga membuat lelaki yang melihat tadi bilang, subhanallah, saya gak pernah ngelihat seumur hidup saya ada perempuan yang wajahnya bersinar seperti wanita tadi. Perempuan tadi bilang, yang kau lihat tidak seperti kenyataannya. Laki-laki ini bilang, apa kau terlalu bahagia sehingga sedikit pun tidak nampak wajah kesedihan di raut wajahmu? Orang kan kalau bersinar, berbinar-binar, berarti kan lagi girang biasanya, Bu. Kalau saya tahu ibu-ibu kapan berbinarnya, tanggal-tanggal muda. Ya, ibu berbinar tanggal-tanggal muda, mukanya pada kenceng semuanya. Girang soalnya. Anak-anak muda ya kalau habis dapat gaji atau dapat uang jajan, mukanya pada berbinar-binar. Ala kulli hal. Maka kesimpulannya si laki-laki orang soleh ini bilang, oh ini orang kayaknya gak punya masalah hidupnya. Orang kalau gak punya masalah mukanya kelihatannya girang aja, seneng aja, cakep aja, bagus aja, kelihatannya kan gitu. Maka dia pun ngucap, nih kamu nih kayaknya kagak punya masalah kali ya hidupnya. Sampai sebegininya bersinar, berbinar. Perempuan itu jawab, suatu ketika suami saya pada momen Idul Adha menyembelih kambing. Pada saat suami saya menyembelih kambing di taman halaman rumah, dilihat oleh anak-anak saya yang masih pada kecil-kecil. Lihat motong kambing. Maka anak saya dua ikut mainan yang sama. Main sama saudaranya. Tapi sayang punya disayang, dia bukan main sembelih-sembelihan, tapi dia pakai pisau beneran. Maka putraku tersembelih oleh saudaranya sendiri. Anakku yang menyembelih mendapati saudaranya berdarah lalu kemudian mati. Dia pun gelisah ketakutan, dia pergi lari ke hutan karena dia takut dimarahi olehku atau oleh ayahnya, sehingga membuat dirinya lari pergi ke dalam hutan. Naas punya naas. Pada saat ayahnya mengejar, mencarinya ke dalam hutan,
tiba-tiba anakku didapati telah diterkam oleh serigala. 2 anakku hilang. Suamiku masuk ke hutan, mencari jalan keluar, tak kunjung ditemukan. Dia pun mati kehausan. Kejadian itu merenggut nyawa 2 anak laki-lakiku, merenggut nyawa suamiku, dan penderitaanku belum sampai di situ. Anakku yang masih bayi, yang masih kususui, yang baru belajar merangkak, kutinggal sejenak, tiba-tiba kudapati anak itu merangkak ke dapur, mengambil sesuatu, menumpahkan air yang sedang mendidih di sana. Anakku meninggal dunia. Meninggal lagi. Yang bayi, yang laki-laki, suami, tak sampai di situ penderitaanku. Anak perempuanku yang sudah menikah, yang tinggal dengan suaminya, tatkala sampai berita tentang kematian saudara-saudaranya, kematian ayahnya, terkejut akan berita tersebut. Seketika itu pun putriku tersungkur, ajalnya pun tiba seketika itu juga. Afradani dahru, kata perempuan itu bilang, aku menyendiri dan aku berada dalam pengasingan akan kesendirian. Aku menyendiri. Kalau kita ukur penderitaannya dalam apa kagak? Seorang ibu ya, kehilangan 1 anak aja gak kuat. Dan ini belum lagi usai akan kehilangan 1, diambil lagi 1, kehilangan suami, kehilangan lagi anak, sehingga dia pun menjadi seorang diri. Kata laki-laki soleh ini bertanya, ya imra'ah, wahai wanita, apa yang bikin kamu punya kesedihan ini? Tidak tampak dalam raut wajahmu. Apa kau begitu sabar dalam menghadapi ujian ini? Dijawab sama perempuan itu, sabar sama berontak sebetulnya mirip. Ya mungkin kalau kita bilang perempuan ini bisa jadi hilang akal mungkin ya. Sabar sama berontak itu bisa jadi mirip, tapi ada pembedanya. Orang sabar sama orang berontak yang berada pada titik kepasrahan seolah gak tahu lagi apa yang harus diperbuat. Apa yang bikin kamu bisa melalui ujian seberat ini? Tapi di dalam raut wajahmu tidak nampak sedikit pun sedih. Jawaban perempuan itu, jalannya sabar adalah jalan yang kalau diambil membuat orang yang memilihnya yakin di balik sabar ada pahala yang besar menanti. Adapun jalannya berontak, mengelak, berputus asa, dirundung kesedihan yang tiada hentinya, jalannya orang-orang yang gak terima akan nasib hidupnya, ya, mirip. Tapi di ujung jalan itu yang mereka dapati adalah rugi. Kupilih jalan sabar dengan rasa yang kuyakini bahwa di balik sabar ada buah pahala yang menanti. Sabar. Jadi kalau ditanya hari ini mau jadi orang sabar tuh gimana? Kita pengen dong jadi orang sabar. Tiap kali datang ujian tapi sabar. Sabar bukan hanya sebuah kata. Karena kalau sabar adalah kata, maka tiada bedanya sabar dengan apa? Dengan menolak, dengan menderita, dengan sedih. Tapi sabar itu ada sesuatu. Sesuatunya apa?
Pahala yang diyakini oleh setiap orang yang hari ini sedang diuji. Pada saat mereka yakin di balik ujiannya ada pahala, disitulah penguat yang sesungguhnya membuat dia mampu bertahan. Karena yakin nggak ada ujian yang datang kecuali Allah sejatinya mau ngirimin kita pahala. Coba, nggak ada ujian yang datang kecuali mau ngasih kita pahala. Apapun bentuk ujiannya, sejatinya bentuk ujian itu hanya berupa sesuatu yang tidak mengenakan. Tetapi jika kita tunda, tahan, sabar sedikit aja, lalu kau yakin di balik setiap masalah dan ujianmu ada janji-janji Allah yang sudah Allah janjikan, maka lihat di situ ada pahala. Dan kalau kita lihat pahala, yang muncul apa? Bahagia, yakin akan ada gantinya yang jauh lebih indah. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang dikasihi Allah, yang dicintai Allah, ya, setiap di antara kita hidup, Allah itu pasti mau menguji. Menguji kita bukan karena Allah itu tidak menyayangi kita, tetapi justru Allah ingin memberikan kita suatu hadiah yang tidak Dia berikan kepada semua hamba-hambanya. Masalah-masalah kita, ujian-ujian kita, semua waktu datang memang terasa mungkin mengganggu. Tetapi kita belajar dari sabarnya Nabi, belajar dari sabarnya sahabat, belajar dari sabarnya para orang-orang soleh. Untuk apa? Untuk kita lebih menjadi wanita yang kuat. Karena itu yang Allah minta dan Allah harap dari kita. Wala tahinu wala tahzanu. Jangan lemah, jangan sedih kata Allah. Jangan lemah, jangan sedih. Maka Bu, sabar tuh ada 3 derajat. Kalau kata Sayyidina Ali dalam sebuah riwayat, sabar tuh ada 3 derajat. Adnahu, derajat yang paling rendah itu sabar. Sabar alal musibah. Sabar terhadap musibah. Ternyata itu derajat yang paling bawah. Bagi orang yang sabar terhadap musibah, dia akan mendapatkan pahala 300 derajat ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa pahalanya? Dinaikin tingkatan 300 derajat. Musibah tuh macam-macam Bu. Kebakaran, kemalingan, kehilangan keluarga, anak, suami, orang tua. Itu masuk kategori musibah. Kena sakit, penyakit-penyakit dan lain sebagainya. Itu musibah. Yang mana kalau ada di antara kita yang sabar akan musibah yang datang tadi, Allah naikin kita 300 derajat. Sabar terhadap musibah artinya dia tetap terus tekun istiqomah. Walaupun ujian datang menerpa, walaupun dia sedang dirundu dengan berbagai masalah, tetapi tidak membuat dirinya itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, jadi kita Bu, kalau lagi dapat musibah, maka kan dibilang suruh baca apa? Baca apa Bu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kan bilang begitu. Ini dari Allah, kita semua akan kembali kepada Allah. Katakan itu kepadanya. Allahumma ajirni fi musibati wa khlufni khairan minha. Doanya gitu. Ya Rabb, berikan aku pahala akan musibah yang sedang melandaku ini dan berikan aku gantinya yang lebih baik lagi. Itu doa. Kemudian derajat yang lebih tinggi lagi. Ini derajatnya di tengah. Sabar sama apa? Sabar ala ta'ah.
sabar saat berbuat ketaatan. Bu, yang namanya orang mau jalan benar, mau jadi hamba yang benar, mau jadi umat yang benar, mau jadi istri yang benar, mau jadi ibu yang benar, mau jadi sahabat yang benar, itu juga banyak rintangannya. Pengen istiqomah belajar dari yang tadi sholat 5 waktunya bolong-bolong, pengen mulai didawamin, gak mau lagi ada yang bolong. Subuh biasa kesiangan, dia mau tahanin biar gimana pun juga, tidur jam 4 sekalipun, waktu subuh membangun harus sholat juga. Ditahanin, dia sabarin. Baju yang dia kenakan, mungkin di awal-awal hijrah terasa panas, terasa gerah, terasa gak nyaman, terasa hal-hal yang mungkin tidak mengasyikkan gitu ya. Disindir-sindir, diomongin, udah jadi ustazah dia mah, udah jadi ini dia mah, aduh sekarang mah susah dah jalan sama dia, bajunya repot amat gitu. Repot. Banyak aja dah pokoknya sindiran. Ya, udah habis beli baju, makin hijrah, pengen pakai kaos kaki, disindir lagi. Ya Allah. Ada aja gitu ya. Pengen jadi orang bener tuh emang begitu. Diomongin. Udah masih muda aja udah begini-begini amat. Udah kayak orang tua ente. Udah kayak ibu-ibu ente. Udah kayak emak-emak ente. Terus ada aja. Tapi dia tetap sabar. Dia tetap tekun. Apapun latar belakangnya. Baik dia pekerja rumah tangga, atau dia pekerja di kantor, atau dia pekerja di lapangan, di mana aja. Tapi saat dia mau mengerjakan taat, dia bersabar akan semua rintangan yang ada. Sabar. Taat mendidak jalanin terus. Udah mulai tekun istiqomah ngerjain duha, mau dia di rumah lagi lenggang atau dia lagi punya tugas di luar yang begitu padat sekalipun, dia bakal tetap sabar nyempetin waktu biar duha cuman 2 rakaat juga. Segala rintangannya disabarin. Namanya orang bu, mau datang kajian kan butuh sabar juga ya. Datangnya dari subuh. Nungguin acaranya mulainya jam 8. Dari jam 8 tungguin ceramahnya datangnya 9:30. Gitu. Betul apa enggak? Ibu yang sabar pada nungguin dari tadi, ibu ngantongin berapa pahalanya? Ditinggiin sama Allah derajatnya 600 derajat. Sabar sama ngerjain taat, sabar. Sholat, tahajud, duha, walau di kampus lagi, kalau anak muda ya, lagi terberet-beret dikejar schedule, dosen udah masuk, lu sabar. Nih kalau telat keduluan dosen, habis dah udah diomelin. Tapi nggak apa-apa deh, mendingan diomelin dosen daripada ketinggalan duha. Sabar. Semua rintangan yang ada, pakai baju muslimah, rapi, syar'i. Di kampus, kagak banyak yang mau temenin, gak apa-apa. Ibu-ibu yang pada sibuk sama nganterin anak ke sekolah. Ibu-ibu sekolahan kan tadi bilang. Ya. Bilangnya ibu-ibu sekolahan. Ngantar anak sekolah, kan biasanya dudukan tuh. Kalau nggak dudukan pergi deh kemana, kita duduk yuk di kafe gitu. Dan lain sebagainya, ngopi-ngopi, ya, santai-santai, ngabisin waktu sambil nungguin anak keluar dari sekolah gitu ya. Subhanallah. Pada saat melakukan itu semua, dia udah mau jadi orang baik, berubah bajunya.
Ingat nganterin anak pagi ke sekolah, lupa belum duhaan, bilang sama temannya, ntar dulu ya kita cari masjid dulu, musola, pengen sholat dulu 2 rakaat. Gak malu dia. Kata temannya, aduh jalan sama kamu emang ribet. Tapi sabar, dia tetap jalanin. Mau kumpul di mana, tapi kalau udah ketemu sama yang namanya prinsip dalam ibadah, nggak bisa dikutik. Ibu tahu sabarnya ibu dalam melakukan itu dapat pahala 600 derajat. Itu sabar sama taat. Sabar sama taat. Tapi apa derajat yang paling tinggi? Yang dibilang ini sabar yang paling tinggi. Banyak dari kita yang seringkali rancuh. Dikira sabar cuman tentang sabar kalau nerima ujian doang. Tapi ternyata ada sabar yang pahalanya paling tinggi. Justru dia yang paling tinggi pula kedudukan sabarnya. Itu sabar dalam melakukan maksiat. Sabar untuk tidak bermaksiat. Pada saat diri kita tahan. Ngelihat teman-teman yang dulu-dulu sama-sama kita bareng jalan, masih pada pakai baju lucu-lucu. Datang dong gejolak di hati. Pengen juga, mau juga, kepengen juga. Tapi kita udah tahu itu sudah tidak ideal. Itu tidak dibenarkan, itu tidak layak pakai, itu tidak disarankan. Subhanallah. Kita memilih untuk apa? Kita memilih untuk bertahan. Saya dengan pakaian saya. Saya tetap mau istiqomah. Saya tetap mau tekun. Digoda. Ayo kapan lagi? Ini kan kita doang. Ayo buruan. Tuh sayang seragam yang kita beli kemarin. Sayang baju yang kemarin. Saya mau sabar. Saya mau tahan. Dan saya mau bertahan. Apa yang didapat? Saat kita menahan diri dari melakukan suatu maksiat, kesabaranmu kala itu membuat dirimu ditinggikan Allah derajatnya sebanyak 900 derajat. Ibu tahu satu derajatnya sejauh apa? Kalau diukur dengan ukuran jarak tempuh, satu derajatnya itu 2 kali lipatnya dasar lapisan bumi sampai kepada arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya kita mau ukur dasarnya lapisan bumi sampai arsy-Nya Allah, ada yang tahu berapa juta-juta kilometernya? Gak ada yang tahu. Kita gak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kiasan, kamu bukan sedang melakukan sesuatu yang sia-sia. Kesabaranmu itu berbuah sesuatu yang mengantarkan kamu pada derajat yang tinggi di sisinya. Ibu yang sabar, lagi apa? Lagi enak-enak orang ngomongin berita hangat. Lagi enak-enak orang pada ngegosip. Ibu milih sabarnya, kagak mau ikut nimpalin, tidak mau ikut ngobrol, tidak mau ikut nambahin, kagak mau ikut ngelurusin, kagak mau ikut, nggak mau, tahan aja, kagak mau. Ibu dapat apa? 900 derajat bu. Allah tinggiin derajat ibu cuman karena ibu nahan diri dari berbuat maksiat. Sama bu. Saat kita disakiti, saat kita diuji, saat kita lagi dijahatin, jelas-jelas yang jahat di depan mata kita, kita sabarin diri kita untuk membalas perbuatan yang serupa. Kesabaran kita untuk tidak berbuat hal yang buruk, kesabaran itu mengantarkan kita pada derajat sabar yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Jadi sebenarnya sabarnya orang untuk nahan diri, nggak marah, nggak emosi, tidak memaki, tidak mencaci, tidak berburuk sangka, itu lebih besar daripada tentang hanya sabarnya orang terkait kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Ini pahala dari Allah. Sabarnya kita di dalam menyikapi semua masalah yang datang di dalam hidup kita. Oleh karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, kita kepengen ngantongin pahala sabar. Maka gak ada contoh yang paling ideal untuk kita jadikan sebagai contoh teladan melebihi junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat sabarnya beliau. Belum lahir ayahnya sudah pergi meninggalkan. Di usia beliau masih sangat belia, masih butuh akan peluk dan kasih sayangnya ibunda. Ibundanya diambil duluan. Dirawat oleh kakek tercinta. Hanya sampai di usia 12 tahun kakeknya pun diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pindah lagi beliau diasuh oleh pamannya. Beliau tumbuh dengan kasih sayang sang paman. Tidak punya orang tua. Hidup dalam kondisi yang sangat-sangat sederhana. Saking sederhananya apa Bu? Katanya dulu rumahnya paman Nabi yang bernama Abu Thalib itu, kalau nyediain makanan, anaknya Abu Thalib tuh banyak. Makanannya kagak bisa ngenyangin seisi rumah, kecuali kalau makanannya itu dimakan duluan sama Nabi Muhammad. Kalau Nabi yang nyendok duluan, Nabi yang colek duluan, seisi rumah perutnya kenyang. Karena makanannya jadi berkah. Tapi kalau yang makan anak-anak Abu Thalib duluan, maka bisa jadi termasuk Nabi hari itu kagak bisa makan. Kondisinya memprihatinkan. Dalam usia yang muda, apa yang beliau lakukan? Beliau belajar terus mengembala kambing. Ini anak-anak muda hari ini yang kalau bertanya, saya mau gimana nantinya? Masih kecil, kita lihat anak-anak jalanan yang hidupnya terlatung-latung di jalanan. Kalau kita merefresh kebalik, mundur ke belakang, kita rewind, Nabi Muhammad kurang lebih hidupnya dulu serupa. Beliau tumbuh sampai beliau menikah. Apa masalah selesai? Tidak. Beliau memiliki putra, meninggal. Punya putra, meninggal. Yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti, meninggal. Gak sampai di situ. Dilantik jadi nabi. Ujiannya paling berat. Menghadapi keluarga, menghadapi rakyat, menghadapi orang-orang yang ada di sekitar, seperti yang sering kali kita dengar kisahnya. Ini gak mudah buat Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad mau sabar. Nabi Muhammad memilih bertahan. Saat beliau sudah menjadi nabi, berita demi berita datang kepada beliau. Apa beritanya? Berita pertama turun, wahai Muhammad, sesungguhnya nanti dari umatmu akan masuk ke dalam surga. Berapa banyak? Sedikit. Tapi dari umat terdahulu, sepertiga dari mereka akan masuk ke dalam surga. Apa yang Nabi lakukan? Bagi beliau itu musibah, bagi beliau itu kabar yang tidak mengenakan. Beliau sibuk menangis, berdoa, munajat, mohon kepada Allah, terus menerus dalam doanya, terus menerus dalam munajatnya. Apa yang beliau minta? Ya Allah, minta, gak mau kalau umatnya sedikit yang masuk surga, mau umatnya banyak masuk surga. Nabi bertahan.
Sampai Allah turunin ayat thullatum minal awwalin wa thullatum minal akhirin. Turun lagi ayat, ya sepertiga dari umat terdahulu, sepertiga dari umatmu nanti semuanya bakal masuk surga. Nabi baru tenang. Datang lagi berita tentang maksiat-maksiat yang akan diperbuat oleh umatnya. Dosa-dosa yang akan diperbuat oleh umatnya. Nabi bertahan. Tetap beliau munajat, tetap beliau doa, tetap beliau sholat dalam lantunan ibadahnya. Tidak lekang dari doa yang berulang diucap. Allahumma ghfir li ummati ma qaddamha wa ma akharha. Ya Rob, ampunin dosa umat saya yang lalu maupun yang akan datang. Banyaknya, besarnya, kecilnya. Ya Rob, sengajanya, tak sengajanya, ampunin dosa mereka. Tiap malam beliau sujud tapi tidak pernah luput untuk mengenang akan umatnya. Beliau memilih bertahan sampai ajalnya datang. Sakit, sakaratul maut tuh gak mudah, Bu. Sakitnya pedih, mau dicabut nyawa tuh gak mudah, Bu. Disitulah kenapa justru percakapan antara Nabi dengan Israel menjadi riwayat agar kita semua dapat merenung. Di saat Israel datang mencabut nyawa Nabi, Israel meminta izin kepada Nabi terlebih dahulu, sehingga nabinya betul-betul siap, dalam kondisi yang siap dicabut nyawanya oleh Israel. Di saat Israel baru memulai mencabut, Nabi Muhammad dengan sabarnya hanya bertanya, apa begini rasanya sakaratul maut? Jawab Israel, laqad khafafna anka ya Rasulullah. Telah kami ringankan derita ini untukmu, sakit ini untukmu. Nabi langsung ingat, kalau yang diringankan aja sakitnya begini, gimana nanti umatnya? Seketika ngangkat tangan lagi seraya berdoa, Allahumma syaddidhu alayya wa hawinha ala ummati. Ya Allah, beratin aja sakitnya buat saya, tapi tolong ringanin buat umat saya. Sabat. Beliau lagi-lagi bertahan dengan perlakuan yang sama. Istiqomah, gak pernah lupa sama umat. Apa doanya? Ya Rabb, beratin rasa sakaratul maut ini untukku, tapi tolong ringankan sakit ini untuk umatku. Jangan bikin umatku ngerasain sakit yang berlebih. Istiqomah Nabi yang perlu kita jalani, yang perlu kita petik hikmah dan pelajarannya. Nabi sekalipun perbuatan kita menyimpang buruk bahkan jauh dari ajarannya, tapi Nabi gak pernah lupa untuk tetap terus tekun istiqamah di dalam mendoakan keselamatan umatnya. Sabarnya Nabi ngadepin kita, umatnya yang mungkin masih banyak kurang pengetahuan akan nabinya. Nabi Muhammad yang sebegitu cintanya sama kita, mikirin nasib kematian kita. Bahkan mungkin kita sendiri pun seringkali lupa mikirin bagaimana nantinya jika ajal tiba menjemput kita. Tapi justru Nabi bukan hanya mikirin tentang ajal yang datang, rasa sakit yang akan kita hadapi, rasa sakit itu dipikirin sama Nabi Muhammad. Gak sampai di situ. Apa Nabi setelah wafat kemudian Nabi berhenti mendoakan kita? Tidak. Setiap hari Senin, hari Kamis, amal kita dikirim, diutus, dilaporkan, dihadapkan Nabi Muhammad SAW. Datang dalam riwayat yang Nabi sampaikan, tu'rad a'mal ummati, amal umatku disodorkan kepadaku setiap hari Senin dan hari Kamis. In wajadtu khairan fahamidullah. Kalau saya dapatin amal umatku bagus, amal umatku baik,
Aku bersyukur kepada Allah karena mereka telah menjadi orang-orang yang baik. Namun jika kudapati mereka masih tetap dengan perbuatannya yang buruk, mereka masih jauh dari Allah dan Rasulnya, mereka masih terus berlangsung berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya, apa yang Nabi katakan? Fa astaghfirullah, saya mohon ampun kepada Allah atas dosa umat-umat saya yang mereka perbuat kepada Allah. Setelah wafatnya masih doain kita. Dan Nabi pun sudah sampaikan kepada kita, hari genting di mana semua orang paling takut ketemu sama tuh hari. Bahkan mungkin hari tergenting di mana tidak semua orang dapat selamat di hari itu. Di antara semua nabi yang memilih berlepas diri, satu-satunya nabi yang bersiap diri justru adalah nabi kita Muhammad SAW. Semua nabi berlepas diri. Nafsi-nafsi. Ini sendiri-sendiri. Tapi ada nabi yang begitu siap. Bahkan justru beliau menanti. Ya Allah, beliau menanti. Kata Nabi, aku tunggu kalian semua di telagaku. Jika kau tidak jumpai aku di telagaku, maka carilah aku di jembatan Sirat. Tidak kau jumpai, cari aku di mizan. Seolah Nabi mau beritahu kepada kita, di mana kiranya beliau esok ada, agar kita tidak seorang pun tersesat, tidak dapat berjumpa dengannya. Semua nabi berhenti berdoa di padang mahsyar, tapi satu-satunya nabi yang masih tetap terus berdoa, nabi kita Muhammad SAW. Yang sampai Allah Subhanahu wa taala katakan kepadanya, ya Muhammad irfa' ra'sak sal tu'ta isfa' tusyaffa. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, minta apa yang kau ingin minta, berilah syafaat siapapun yang ingin kau syafaati. Subhanallah, nikmat betul kita punya Nabi Muhammad ini. Beruntung betul kita dapat anugerah ini. Maka kita berharap kepada Allah, ya Rabb, jangan sampai nikmat yang Allah berikan kepada kita ini kau cabut di akhir hayat nanti. Mohon jaga nikmat ini agar kami diwafatkan dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya Rabb. Wafatkan kami semua dalam husnul khatimah, ya Rabb. Wafatkan kami semua dalam iman kepada Allah dan Rasulnya, ya Rabb. Wafatkan kami semua dalam keadaan yang Engkau ridha kepada kami, ya Rabb. Allahumma ya Allah, kami yang hadir di sini, kami sadari kami begitu banyak salah dan silap. Begitu banyak keluh kesah yang sering kali terucap. Namun hari ini ya Rabb, di rumah-Mu yang penuh kemuliaan dan keagungan ini, maafkan lisan kami yang sering kali memungkiri nikmat-nikmat besar-Mu, ya Rabb. Maafkan lisan kami, ya Rabb, yang selama ini seringkali keluar keluh kesah berbanding dengan ungkapan syukur akan nikmat yang Kau beri, ya Rabb. Ya Rabb, maafkan lisan ini bila kami seringkali justru berbicara hal yang buruk berbanding dengan hal yang baik. Maafkan lisan ini, ya Rabb, bila kami hanya lebih senang berbicara keburukan orang berbanding dengan berbicara tentang keburukan diri ini sendiri, ya Rabb. Allahumma ya Allah, kami bersimpuh kepadamu, kami mohon kepadamu berkat kemuliaan Nabi Muhammad, Nabi yang mengasihi kami dengan cinta yang begitu luas. Maka ya Rabb, kemuliaan cinta Nabi yang kami berikan, yang kami dapatkan dari Nabi Muhammad, jangan wafatkan kami tanpa iman. Jangan wafatkan kami tanpa kami beriman. Jangan wafatkan kami dalam su'ul khatimah. Namun wafatkan kami dalam keadaan kami beriman seutuhnya kepadamu dan Rasulnya. Ya Rabb, banyak nikmat yang Kau beri, namun kami luput akan bersyukur kepadamu. Hari ini kami berterima kasih.
Kami ungkapkan terima kasih yang begitu besar kepadamu ya Rabb akan nikmat yang selama ini sudah kau berikan kepada kami. Nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat mandang, nikmat mendengar, nikmat berbicara, nikmat setiap organ tubuh yang berjalan dengan semestinya. Kami bersyukur kepadamu ya Rabb akan semua nikmat. Dan kami bersyukur kepadamu ya Rabb. Terima kasih telah jadikan kami umat Nabi Muhammad. Terima kasih kau telah pilih kami menjadi umat Nabi Muhammad. Terima kasih kau telah jadikan kami umatnya Nabi Muhammad. Maka jangan buat salah seorang di antara kami esok terhalang mendapat syafaatnya Nabi Muhammad. Ya Rabb, kami ingin, kami mohon, kami mengibah kepadamu ya Rabb. Buatlah diri ini esok yang dapat meminum telaga Nabi Muhammad. Buatlah diri ini besok yang akan berada di bawah bendera Nabi Muhammad. Buatlah diri ini yang esok akan melintasi jembatan sirat bersama Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah, kami tak ingin mahsyar tanpa Nabi Muhammad. Jadikan kami orang-orang yang berada di barisan Nabi Muhammad. Dan kami meminta ya Rabb, Nabi kami ingin dekat dengan kami jauh lebih ingin dekat dengan Nabi Muhammad. Maka masukkan kami dalam surga yang ada Nabi Muhammad. Masukkan kami di dalam kelompok yang esok mendapatkan surga tertinggi bersama Nabi Muhammad. Masukkan orang tua kami, masukkan juga suami kami, masukkan juga anak keturunan kami, masukkan juga seluruh orang-orang yang kami cintai ya Rabb di dalam surga Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah, kabulkan semua doa dan harapan kami. Ya Rabb, tiada yang keluar dari tempat ini melainkan sudah kau gugurkan dosa-dosanya. Kemaksiatan yang pernah kami perbuat, mohon maafkan kami ya Rabb. Maafkan salah silap kami ya Rabb, dan perbaiki hubungan kami denganmu ya Rabb. Perbaiki juga hubungan kami dengan Nabi Muhammad ya Rabb. Perbaiki hubungan kami ya Rabb dengan semua orang-orang dari hamba-hambamu ya Rabb. Allahumma ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وأدخلنا يا رب جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نبي الهدى لا تنسني من شفاعتي يا رسول الله فإني مسيء مذنب ذو جرائر يا رسول الله نبي لا تنسني من شفاعتي